Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 11 Desember, dalam pekan Advent yang kedua. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit semoga segera dipulihkan. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu keutamaan yang dapat kita contoh dari Yohanes Pembaptis yakni kerendahan hatinya. Ia adalah tokoh yang sangat berkarisma. Ajaran-ajarannya didengarkan oleh banyak orang dan ia diikuti oleh begitu banyak orang. Lalu ketika orang bertanya, "Apakah engkau Mesias?" ia dengan rendah hati mengatakan, "Saya bukan Mesias. Yang lebih besar akan datang daripada aku. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes menampilkan kerendahan hati di depan para pengikutnya. Ia bisa saja mengatakan ia adalah Mesias. Tentu saja ini akan membuat dia semakin terkenal dan membuat dia semakin populer dan banyak orang semakin mengikuti dia. Tetapi dengan rendah hati Yohanes mengatakan, "Tidak, saya bukan Mesias." Pilihan hidupnya adalah mewartakan kerajaan Allah dengan menyerukan pertobatan. Ia adalah suara yang berseru di padang gurun supaya orang dibaptis dan bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, tentu saja cara hidup Yohanes ini bisa menginspirasi kita untuk manusia anak-anak Allah di zaman ini. Ketika di zaman ini orang berbondong-bondong mencari popularitas, mencari ketenaran, seakan-akan eksistensi kita sangat ditentukan oleh begitu banyaknya orang yang mau mengikuti kita, begitu banyaknya orang yang mau mendengarkan kita, begitu banyak orang yang mau menyanjung kita. Oleh sebab itu, di media sosial juga nampak sangat jelas ketika orang eksistensinya ditentukan begitu seberapa banyak viewers, followers atau subscriber yang mendukung dia, sehingga orang berbondong-bondong supaya disanjung, supaya diakui. Cara hidup Yohanes juga yang dipuji oleh Yesus hari ini, yang juga kadang mendapat penolakan oleh orang Yahudi pada zaman itu, menampilkan suatu cara hidup yang harus kita perjuangkan pada zaman sekarang ini. Bagaimana dengan kerendahan hati kita tidak mewartakan diri kita sendiri, tapi mewartakan Tuhan yang adalah junjungan kita. Ajaran-ajaran Tuhan kita tampilkan dalam hidup ini. Kita bisa saja menggunakan media sosial, tetapi pertama-tama menggunakan media sosial sebagai suara yang berseru-seru agar orang semakin menemukan Tuhan, agar orang semakin membawa dirinya pada Tuhan. Cara Yohanes, cara Elia yang ditampilkan dalam Injil hari ini juga bisa menginspirasi kita bagaimana menjadi orang yang berseru kepada Tuhan agar orang lain juga sampai kepada Tuhan. Tentu saja sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita menjadi jalan yang sangat baik yang bisa kita tampilkan supaya orang semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa menjadi Elia, kita bisa menjadi Yohanes pada zaman hari ini supaya membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena Injil-Mu hari ini mengajar kami untuk mengambil peran seperti Yohanes, mengantar semakin banyak orang untuk dekat kepadamu.
Janganlah biarkan kami jatuh dalam kesombongan untuk mewartakan diri kami sendiri, tetapi mewartakan Engkau yang adalah juru selamat kami, yang juga akan membawa kami dan semua orang kepada kehidupan yang kekal. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.